Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin dalam acara Perspektif Ujang Komarudin. Sebelum saya lanjutkan video ini, izinkan dan perkenankan saya untuk selalu mengingatkan sahabat-sahabat semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Agar apa? Agar kita menjadi salah satu yang memberikan solusi terhadap pencegahan penyebaran corona di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada solusi itu, bukan menjadi bagian masalah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas terkait salah satu problem kebangsaan, yaitu terkait dengan pelaporan Profesor Din Syamsuddin oleh GAR, ya, oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB. Nah, sesungguhnya kalau kita ikuti jejak langkah ya pikiran dari Prof Din Syamsuddin, ini tidak ada yang radikal dari pikirannya, dari tindakannya, dari karya-karyanya. Jadi memang sangat aneh dan mengherankan kalau Prof Din Syamsuddin itu dituduh oleh GAR ya, itu sebagai katakanlah tokoh yang radikal gitu. Ini sungguh tidak berdasar kalau menurut hemat saya. Dan itu juga sudah dikemukakan oleh ormas-ormas seperti Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, dan bahkan MUI juga mengatakan seperti itu. Dan banyak dari tokoh publik juga termasuk anak bangsa yang lain juga mengatakan seperti itu. Tidak ada bahwa jejak pemikiran, langkah dan perbuatan dan karya-karya dari Prof Din Syamsuddin itu yang mengarah kepada radikalisme itu. Nah, yang menjadi catatan saya adalah misalkan ketika ada tokoh yang kritis gitu terhadap pemerintah, terhadap kekuasaan gitu kan. Ya, dan kita tahu Prof Din Syamsuddin adalah bagian daripada salah satu tokoh yang kritis itu. Karena bagaimanapun beliau adalah presidium kami, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, di mana posisi kami sangat jelas ada di luar pemerintahan dan menjadi bagian daripada organisasi yang memiliki cita-cita bersama ingin membangun bangsa, tapi dengan cara memberikan masukan, kritikan-kritikan kepada pemerintah. Nah, cuma persoalannya adalah ketika kekuasaan atau pemerintah menanggapinya dengan lain. Nah, saya melihat jangan sampai persoalan Prof Din Syamsuddin yang kritis ini gitu. Ya, beliau yang sering mengungkapkan pendapat-pendapat terbuka terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang dianggapnya salah arah dan salah jalan gitu. Itu jangan dibalas dengan pelaporan-pelaporan itu gitu. Jangan sampai juga, mohon maaf ya, negara atau pemerintah atau siapapun yang memiliki kekuasaan itu ingin katakanlah menaklukkan, membungkam gitu ya orang-orang seperti Din Syamsuddin dan lain sebagainya dengan cara melaporkannya persoalan itu baik ke penegak hukum ya maupun kepada KSN dan BKN seperti yang dilaporkan oleh GAR kepada Prof Din Syamsuddin. Nah, kalau orang kritis gitu, orang yang suka memberikan masukan kepada pemerintah dengan caranya sendiri dilaporkan gitu, lalu dilabeli dan dituduh radikal, ini akan menjadi persoalan kebangsaan di kemudian hari. Ini juga akan menjadi presiden buruk kita dalam berbangsa dan bernegara, termasuk menjadi presiden buruk dalam kita berdemokrasi. Nah, kalau Prof Din Syamsuddin saja yang beliau adalah mantan ketua umum Muhammadiyah gitu kan, lalu pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI, lalu juga beliau adalah guru besar ya kan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dituduh dan dilabeli dan dilaporkan terkait dengan katakanlah tuduhan radikal gitu ya. Ini kan menjadi persoalan bagi kita semua. Apalagi kita yang rakyat biasa gitu. Nanti bisa saja dituduh yang macam-macam.
wah mohon maaf misalkan si A dituduh HTI, si B dituduh FPI, si C dituduh lain sebagainya, padahal dia tidak terlibat apapun. Padahal dia tidak melakukan gerakan apapun. Nah, oleh karena itu, mari kita dudukan perkara pada porsinya, pada tempatnya. Orang yang tidak punya jejak pemikiran yang radikal ya, baik dalam pemikirannya, perbuatannya maupun karya-karyanya, ya jangan dituduh radikal. Ya jangan dilaporkan sebagai orang yang radikal. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai anak bangsa. Nah, kalau orang dilabeli radikal seenaknya, dan itu terjadi kepada katakanlah dosennya, profesor atau guru besar yang kritis terhadap kekuasaan, maka ini menjadi pertaruhan kita dalam menjaga demokrasi. Nah, ketika kita sudah sepakat berdemokrasi, maka ruang keterbukaan untuk mengkritik itu harus dibuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Apalagi misalkan Prof. Dim Samsudin adalah orang kampus, dosen, guru besar, tentu punya hak untuk bisa mengkritik siapapun. Cuma memang tidak boleh kekuasaan atau siapapun gitu ya, orang-orang yang tersinggung katakanlah dengan kritikan-kritikan dan langkah gerakan dari Prof. Dim Samsudin itu jangan sampai melaporkan hal-hal yang tidak berdasar. Karena bagaimanapun tuduhan radikal kepada Prof. Dim Samsudin itu tidak berdasar. Gitu. Oleh karena itu saya menyambut baik ya dan menyambut positif statement dari Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam tidak akan melanjutkan pelaporan tersebut. Dan itu langkah yang positif. Kenapa? Karena kita harus jaga gitu loh, orang yang kritis siapapun dia. Termasuk Prof. Dim Samsudin itu. Dan yang menjadi masalah adalah ketika kita gitu, ada anak bangsa yang menuduh dan melabeli orang dengan label seenaknya, dengan cap radikal, padahal dia tidak radikal. Padahal tidak ada background gitu ya. Tadi pemikiran, tindakannya, karya-karyanya, atau katakanlah menggerakkan orang, memobilisasi orang dengan gerakan-gerakan yang radikal. Nah, ini menjadi catatan kita bersama hari ini ke depan. Kalau Prof. Dim Samsudin saja dengan mudah dilabeli atau dicap atau dilaporkan dengan sosok atau tokoh yang dianggap radikal, maka bagaimana dengan kita semua? Oleh karena itu, kita mesti membangun kesadaran ya, baik bagi pemerintah gitu, baik bagi sisi para pengkritik maupun kita semua. Kita mesti proporsional dalam menempatkan seseorang atau tokoh gitu. Nah, tuduhan yang tidak berdasar yang kalau menurut saya cenderung ngawur itu adalah harus dihentikan. Tidak boleh sesama anak bangsa hanya karena dia kritis, karena dia berhadapan-hadapan dengan pemerintah misalkan gitu ya, lalu dikerjai, katakanlah akan dibunuh karakternya gitu kan, akan dipermalukan ya kan, dituduh dan dilabeli sebagai katakanlah tokoh yang radikal ya kan. Ini menjadi sesuatu yang tidak baik dalam konteks perkembangan demokrasi. Sekali lagi, kalau kita sudah sepakat dengan berdemokrasi, maka harus diberi ruang pada siapapun untuk bisa menyatakan pendapat, untuk bisa mengkritik siapapun, termasuk dalam mengkritik orang yang memiliki kekuasaan. Nah, cap radikal atau tuduhan radikal yang dituduhkan kepada Prof. Dim Samsudin merupakan bagian catatan buruk dalam konteks perjalanan demokrasi di Indonesia ini. Kenapa? Karena jangan sampai kita sebagai anak bangsa menuduh orang seenaknya, ya kan, menuduh orang dengan sesukanya, menuduh orang juga dengan tindakan-tindakan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, hentikan ini semua. Mari kita jaga kebersamaan, persatuan, bahwa kita bersaudara semuanya. Dan label-label itu gitu ya, tidak baik dituduhkan kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang memang kritis terhadap pemerintahan. Nah, ke depan mari kita mengkoreksi diri, termasuk diri saya gitu kan, agar selalu bersama-sama ingin membangun bangsa. Membangun bangsa itu kan tidak harus ada di kekuasaan, tidak harus dia memiliki jabatan di pemerintahan. Kita juga misalkan menjadi dosen, menjadi pengamat politik gitu kan, mengkritik pemerintah misalkan ketika pemerintahnya salah arah dan salah jalan, itu bagian daripada membangun bangsa juga. Kita misalkan memiliki pemikiran ya kan, lalu dilontarkan di media ya kan,
dalam konteks misalkan memberi masukan kepada pemerintah, itu juga ingin membangun bangsa juga. Nah, oleh karena itu mesti kedua pihak memiliki kesadaran, baik yang mengkritik maupun yang dikritik. Tadi juga Prof. Din Syamsuddin, beliau tentu sadar kalau beliau itu bukan orang yang radikal. Gitu. Oleh karena itu, kesadaran yang paling penting adalah yang dimiliki oleh para pelapor tersebut, dari pihak GAR ITB tersebut, bahwa tuduhan itu adalah tuduhan yang sesungguhnya bukan hanya menyakitkan bagi Prof. Din Syamsuddin, tapi menyakitkan juga bagi umat, menyakitkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hari ini kita menyaksikan rame-rame membela Prof. Din Syamsuddin, karena kita tahu Prof. Din Syamsuddin bukanlah tokoh atau orang yang radikal itu, bukan, sama sekali tidak. Oleh karena itu, tuduhan yang tidak berdasar, tidak objektif itu harus dihentikan sesegera mungkin agar kita Agar kita tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan, tidak jadi keributan-keributan, agar kita bangsa ini menjadi bangsa yang kondusif, yang aman, nyaman, dan damai. Sekali lagi, kita sebagai anak bangsa tidak boleh saling sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit melabeli orang radikal, melabeli tuduhan-tuduhan lain, padahal mereka tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.